Baik, perkenalkan nama saya Edita Cindy, saya dari kelas B sore. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai gangguan gerakan yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular atau struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan. Seseorang tunadaksa diantaranya adalah penyandang cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Sementara itu, tunadaksa adalah keterbatasan fisik non-indra atau masalah kesehatan yang merasa terganggu dalam belajar di sekolah, yang memerlukan layanan latihan, peralatan, material, dan fasilitas khusus. Selain itu, tunadaksa juga didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Ciri-ciri tunadaksa. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, atau lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur, dan tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap. Yang keempat, terdapat kelainan pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Yang tujuh, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Anak tunadaksa dapat diketahui melalui ciri-ciri secara fisik maupun psikologis, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu bagian tubuh mengalami hambatan, misalnya memiliki kelemahan pada kaki, tangan, jari-jari, dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, hambatan faktor motorik, saat akan pindah tempat, melakukan gerak, atau berjalan, atau tidak bisa mengontrol koordinasi tubuhnya. Yang ketiga, rasa kurang percaya diri, karena pada keadaan seperti disebutkan pada poin nomor 1 dan 2 di atas, anak penyandang tunadaksa cenderung menutup diri sehingga potensinya menjadi terhambat. Penggolongan tunadaksa berdasarkan taraf gangguannya. Yang pertama, tunadaksa taraf ringan. Klasifikasi ini adalah tunadaksa murni dan tunadaksa kombinasi ringan. Tunadaksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Yang kedua, tunadaksa taraf sedang. Seseorang yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tunadaksa akibat cacat, bawaan, cerebral palsy ringan, dan polio ringan. Yang ketiga, tunadaksa taraf berat. Klasifikasi ini adalah akibat cerebral palsy berat dan keturunan akibat infeksi. Ini ada hambatan-hambatan tunadaksa. Yang pertama, terjadinya pengendalian diri berbagai bagian tubuh oleh otak. Yang kedua, kecerdasan di bawah rata-rata sebab kurangnya percaya diri anak dalam penangkapan pembelajaran. Yang ketiga, mengalami hambatan dan berpikir suatu hal dengan tepat. Dampak ketunadaksaan. Yang pertama, dampak aspek akademik. Tingkat kecerdasan pada anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada otot dan rangka yakni normal. Dalam hal ini, anak tunadaksa dengan mengalami kelainan pada otot dan rangka dapat belajar bersama anak normal lainnya. Yang kedua, dampak sosial emosi. Dampak ini karena seseorang pengidap tunadaksa merasa bahwa dirinya memiliki tubuh yang cacat, tidak berguna, dan bahkan menjadi beban orang lain, sehingga mereka ingin belajar, bermain, dan berlaku seperti orang lain. Yang ketiga, dampak fisik dan kesehatan. Dampak pada anak tunadaksa selainnya pada cacat fisik juga memiliki gangguan lain yakni sakit gigi, daya pendengaran, penglihatan kurang, gangguan dalam berbicara, dan lainnya. Faktor penyebab tunadaksa. Yang pertama, sebelum lahir atau fase prenatal. Kerusakan terjadi pada bayi saat masih dalam kandungan. Kerusakan ini disebabkan oleh yang pertama, ketika ibu mengandung, penyakit yang menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya, misalnya infeksi atau penyakit yang lainnya. Yang kedua, peredaran terganggu.
Yang ketiga, bayi dalam kandungan terkena radiasi. Yang keempat, ibu mengalami trauma atau kecelakaan. Yang kedua, sebab-sebab saat kelahiran. Sebab kerusakan otak pada bayi yang dilahirkan antara lain. Yang pertama, terlalu lamanya proses kelahiran dan tulang pinggang ibu kecil, jadi bayi kekurangan oksigen dan menyebabkan terganggunya sistem metabolisme di otak bayi. Jadi jaringan saraf pusat mengalami kerusakan. Yang ketiga, sebab-sebab setelah proses kelahiran. Masa bayi setelah dilahirkan sampai di perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. Penyebabnya adalah kecacatan setelah lahir antara lain. Yang pertama, faktor penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak. Yang kedua, faktor kecelakaan, misalnya mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, pertumbuhan tubuh atau tulang tidak sempurna. Penanganan terhadap penyandang tunadaksa. Yang pertama, orang tua. Orang tua perlu menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak. Penerimaan keadaan anak adalah suatu energi positif dari orang tua. Dengan menerima sepenuhnya, orang tua dapat menyadari bahwa kondisi kurang sempurna yang disandang anak dibaliknya memiliki potensi lain. Di sini, orang tua yang memiliki anak tunadaksa adalah menggali potensi tersebut dan mendampingi anak agar dapat mengembangkan dengan baik dan terarah. Yang kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang berkaitan dengan penanganan terhadap bagian tubuh anak yang terbatas geraknya. Yang ketiga, memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai bagi anak. Yang keempat, stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang disukai dan dikuasainya. Baik, kemudian di sini kita akan melihat beberapa permainan untuk melatih kebugaran jasmani seseorang penyandang tunadaksa. Dapat disimpulkan bahwa tunadaksa merupakan suatu kelainan dan keterbatasan fisik non-indra yang dapat disebabkan oleh penyakit, virus, atau bawaan sebelum atau setelah lahir, sehingga membutuhkan pelayanan khusus karena mengalami keterbatasan tertentu baik pada masa perkembangan maupun dalam kehidupan sehari-hari.